Gayo yang dianugerahi dengan keindahan alam dan sumber daya yang luar biasa memiliki sejarah panjang tentang keelokannya, baik itu seni, budaya, dan religi. Perkembangan sejarah Islam juga memiliki cerita panjang di Tanah Gayo, dan salah satunya yang menjadi penggalan cerita sejarah perkembangan Islam adalah makam Wuyang Kute atau yang disebut Syekh Abdul Rauf Pansuri. Pemirsa, jalan-jalan Islami kali ini akan mengunjungi salah satu makam ulama besar yang ada di dataran tinggi Gayo, yaitu Wuyang Kute atau biasa dikenal dengan nama Syekh Abdul Rauf. Nah, jasa dari Wuyang Kute ini sangat besar dalam menyebarkan ajaran Islam di dataran tinggi Gayo tepatnya. Nah, seperti apa makamnya? Yuk, langsung saja kita akan mengunjungi makam dari Syekh Abdul Rauf tersebut. Assalamualaikum ya ahli kubur. Pemirsa, saya sudah sampai di komplek pemakaman Wuyang Kute. Nah, di sini ada 3 buah pondok yang masing-masing berfungsi agar masyarakat Gayo yang nantinya datang dapat melaksanakan sholat, juga berdoa untuk almarhum Syekh Abdul Rauf atau Wuyang Kute, dan juga bisa melaksanakan zikir di pemakaman ini. Seperti apa? Langsung saja kita lihat. Pemirsa, langsung saja kita masuk ke dalam tempat makamnya. Assalamualaikum. Nah pemirsa, beginilah kondisi makam dari Wuyang Kute atau Syekh Abdul Rauf, dan makamnya ini tertata rapi, bersih, dan makamnya terdapat di dalam sebuah pondok. Jadi memudahkan masyarakat Gayo untuk dapat berkunjung ke makam ini untuk melakukan doa dan juga zikir bersama di makam Wuyang Kute ini. Sosok Wuyang Kute ini merupakan sosok suci yang berasal dari tanah Arab yang datang dengan tujuan mulia ke dataran tinggi Gayo untuk menyebarkan ajaran Allah dan menyebarkan agama Islam di dataran tinggi Gayo ini. Dan juga Wuyang Kute ini juga pernah berkata kepada anak cucunya bahwa kelak jika beliau meninggal, beliau ini dimakamkan di Blangjorong, dan impian beliau akhirnya tercapai, dan makam ini berada di Blangjorong, Kabupaten Benar Meriah. Pemirsa, kita akan mencari tahu seperti apa perjuangan dari Wuyang Kute ini dalam menyebarkan ajaran Islam di dataran tinggi Gayo ini. Dan selanjutnya kita akan menemui keturunan dari Wuyang Kute yang merupakan tokoh masyarakat di Blangjorong ini. Di sini juga terdapat makam selain makam Wuyang Kute,
yaitu makam keturunan dari Moyang Kute yang lebih dikenal dengan nama Datu Samad. Dan posisi makamnya berada tepat di sebelah pondok Moyang Kute ini. Ya, sejarahnya datang kemari Moyang Kute itu sebenarnya namanya Tengku Syekh Abdul Rauf Pansuri bin Tuan Teubar Baginda Saleh. Dia datang kemari yaitu khusus mengembangkan agama ke Tanah Gayo. Berkebetulan saya juga yang penjaga makamnya, termasuk dari ahli waris keturunan ke-9-nya kita. Habis itu sejarahnya di buku sejarahnya itu 44 buah kuburnya semuanya kosong. Kosong, hanya kerendanya lain tempat, lain daerah dipindah namanya. Termasuk ke Banda Aceh, Syekh Kuala Pansuri. Itu juga Tuan Teu Umar Baginda Saleh. Abangnya juga ke Jawa, itu Syekh Abdul Qadir Jelani. Itu sejarahnya nurut cerita Datu dan di buku sejarahnya. Dan ahli keturunnya yang banyak Kampung Delung, Kampung Simpang 3, Rejeguru, termasuk kakek saya Sujang Syekh Kuala, mantan Pak Camat pertama di Bener Meriah. Itu pun makamnya juga di lokasi pemakaman Moyang Kute juga. Jadi di sini juga ada pengawalnya, Guru Morang. Pengawal pertamanya itu Guru Merut, pengawal keduanya Guru Morang, pengawal ketiganya Merah Genting, pengawal keempat Merah Mege, dan kelimanya Gempar Alam. Itu menurut pengetahuan kami, yaitu adalah orang yang membawa agama pertama ke Aceh. Itu adalah Tengku Syekh Abdul Rauf Pansuri bin Tuan Teu Umar Baginda Saleh. Nama saya Intan, nama mama saya Hadijah, nama bapak saya Umar. Saya keturunan dan keempat ya. Dan rumah ini dibangun tahun 86. Dulu ceritanya rumah adat ini dari zaman dahulu. Ada bilik-bilik gitu, dapur ada 4. Sekarang udah dirombak menjadi 4 kamar. Saya nggak ingat lagi apa cerita rumah itu. Kami sekarang ingat rumah itu kami rawat dengan baik. Dikatakan pemerintah kan sekarang namanya Cagar Budaya Alam. Keunikan rumah ini dengan kondisinya yang masih terawat dan tampak masih asli. Dan di berbagai sudut terdapat ukiran-ukiran khas Tanah Gayo yang menceritakan kehidupan masyarakat Gayo sehari-hari. Seperti ukiran ikan, bunga yang mencerminkan mata pencaharian masyarakat Gayo dan juga keindahan alam sebagai anugerah dari Ilahi. Pemirsa, sekarang saya akan mengunjungi salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Dan ini juga difungsikan sebagai tempat ngaji pada masanya itu. Nah, kita lihat seperti apa. Pemirsa, rumah adat Teweren ini dibangun oleh Raja Jalaluddin dan juga ini juga merupakan kediaman dari Raja Jalaluddin. Nah, ini dibangun pada masa kolonial Belanda dan sampai saat ini kita masih bisa melihat bahwa infrastrukturnya juga masih bagus dan rumah adat Teweren ini juga masih sangat cantik ya, bisa dilihat ornamen dari ukiran yang terdapat di dinding dari rumah adat Teweren ini juga masih sangat bagus dan menonjolkan adat Gayonya, yaitu ukiran kerawang Gayo.
Nah, pemirsa, tidak hanya di bagian dinding saja, tapi juga di bagian atap, di bawah atap itu juga terdapat ukiran gayo, dan memang daerah rumah ini didominasi oleh ornamen ukiran gayo. Pemirsa, dulu pada masa awal rumah ini dibangun, atap yang digunakan bukanlah atap seng, melainkan atap dari bahan daun ijuk. Sekarang sudah diganti menjadi lembaran seng agar lebih kuat tentunya. Nah, ini dia. Ini dia, pemirsa. Ukiran yang sangat indah, terdapat bunga, juga gambar hewan. Selain cantik, juga terdapat makna dari setiap ukiran ini, di mana masyarakat Gayo percaya bahwa ukiran ini menandakan bahwa siapapun tamunya itu merupakan saudara dari masyarakat Gayo. Luar biasa sekali ya. Yuk, kita naik ke atas. Biasa seperti inilah kondisi di dalam rumah adat Teweren ini. Nah, rumah adat Teweren ini masih asri, belum mengalami pemugaran. Jadi memang belum pernah direnovasi, namun bangunannya itu masih sangat kuat dan kokoh. Nah, sama seperti tampak bagian luar dari rumah adat ini, bagian dalam juga dipenuhi oleh ukiran-ukiran Gayo. Nah, di sini pemirsa bisa melihat juga terdapat 4 bilik yang masing-masing ini merupakan kamar yang digunakan oleh kediaman dari Raja Jainuddin. Pemirsa, dari sini kita bisa menghirup udara segar, dan di depan saya pemandangan yang begitu indah, terdapat pemandangan dan yang menjadi ciri khas dari Gayo, yaitu danau laut tawarnya yang begitu indah. Nah, pemirsa, ini merupakan ukiran dari dinding rumah adat Teweren ini. Nah, tadi kita sudah melihat terdapat ukiran gambar ikan. Itu memiliki cerita bahwa masyarakat Gayo itu mata pencahariannya adalah nelayan. Nah, kalau yang ini itu lebih banyak bunganya, jadi mencerminkan bahwa masyarakat Gayo cinta akan kesenian dan lukisan. Situs cagar budaya lainnya adalah Masjid Tua Kebayakan atau orang Gayo menyebutnya Masjid Tua. Kondisi masjid ini sebagai situs cagar budaya kurang mendapat perhatian, di mana pada bagian bangunan atap
atap terdapat banyak kerusakan, sehingga pada waktu kondisi hujan, masjid mengalami kebocoran. Namun pada struktur bangunan, Masjid Tua Kebayakan ini masih asli. Dan seperti kebanyakan situs cagar budaya masjid lainnya, Masjid Tua sudah tidak difungsikan lagi sebagai tempat ibadah, seperti kegiatan mengaji, tausiah, dan juga sholat 5 waktu. Karena kegiatan tersebut telah dialihkan ke masjid-masjid dan musola di sekitar Kebayakan. Kondisi dalam Masjid Tua ini telah dimakan usia. Banyak struktur kayu sebagai penyangga bangunan, kondisinya sudah mulai lapuk. Dan rasa penasaran saya untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisinya. Nah itu dia pemirsa bahwa masjid ini itu semenjak pertama kali dibangun masih menggunakan kayu-kayu ini sampai sekarang masih kuat bertahan gitu. Nah seperti inilah kira-kira kondisi dari Masjid Tua ini. Bisa dilihat walaupun tidak terlalu terurus atau dijaga, tapi kayu-kayunya ini masih kokoh dan belum diganti dari tahun 1901. Nah pemirsa, ini kayu-kayunya ini masih kuat, namun banyaknya gelabah yang bergelantungan di ujung atau di sudut-sudut kayunya, dan juga akibat tetesan air hujan ini mengakibatkan kayu yang kita pijak saat ini itu rapuh dan harus tetap berhati-hati ya. Ini pemirsa di atas juga terdapat lantai juga seperti yang kita injak ini. Jadi langsung aja kita coba lubang ini. Nah pemirsa, di atas Soya tepatnya ini memang benar-benar menyedihkan ya, karena kayunya ini sudah tidak mampu untuk menahan dari atap Masjid Tua ini. Kayunya itu sudah memang termakan usia dan sudah digigit oleh rayap, sehingga hanya beberapa bagian saja yang masih tertutup oleh kayu yang alami. Menurut sepengetahuan saya, menurut sejarah Kampung Bukit, ini masjid berdirinya tahun 1901 di bawah kerajaan Raja Bukit pertama, yaitu Raja Mamat. Masjid ini letaknya cuma di Kampung Bukit. Cuma pemilik ini semua adalah kemukiman sekecamatan Kebayakan. Kemudian air-air ini dijadikan situs oleh provinsi kita, dijadikan situs jadi cagar budaya. Karena ini petua-petua adat dulu di sini digodok. Agamanya di sini digodok, di Kampung Bukit, di masjid ini, Masjid Tua ini. Ulama-ulama di sini digodok. Mengenai bangunan masjid tidak pernah berubah. Dan kami pun berharap jangan dirubah. Karena kayu masih kayu zaman, semua zaman ini punya. Kalau awal dulu dia meriah atapnya. Tahap kedua udah dirubah seperti ini. Menurut cerita-cerita orang tua kita. Ini harapan kami jangan dirubah-rubah ini. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi di dalam Masjid Tua ini, mulai dari lantai 1 sampai lantai 3, tempat menuju kubahnya. Nah semenjak Masjid Tua ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya, aktivitas sholat berjamaah itu dipindahkan ke masjid lainnya. Jadi ini memang khusus untuk situs sejarah saja. Bapak, terima kasih banyak sudah banyak menjelaskan tentang situs cagar budaya ini. Semoga ini dapat dilestarikan ya Pak. Ya, mudah-mudahan dapat perhatian dari luar sana. Benar sekali. Baik Bapak, saya izin dulu Pak. Terima kasih banyak.
pemirsa, ini merupakan salah satu bukti sejarah perkembangan Islam yang ada di Tanah Gayo, tepatnya di kota Takengon. Dan ini juga telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Dan seperti apa di dalamnya, mari kita temui Pak Tarmizi. Assalamualaikum Bapak. Bapak Tarmizi dan Bapak Usman. Nah, jadi saya tertarik sekali untuk melihat bagaimana di dalam Masjid Baitur Rahim ini. Bisa menemani saya, Pak? Boleh. Oke, baik Pak. Yuk kita lihat Pak. Pak, ini boleh diceritakan sedikit bagaimana pengerjaan dari masjid ini? Ya, dulu ketiga kampung ini, tiga dusun ini, itu bergotong royong, diambil tiangnya dari hutan. Dari hutan? Dari hutan, masing-masing, yaitu kampung Bukit, dusun Bukit, dusun Suku, ketiga dusunnya. Dusun Bukit, Dusun Suku, Dusun Gunung. Gunung Suku. Gunung Suku. Jadi kami waktu itu belum pun sebegitu ya, itu terbelalak mata kami. Udah ada pun masjid ini. Berarti artinya sebelum Bapak lahir, udah itu masjidnya sudah ada ya? Saya berumur lebih kurang 80 tahun. 80 tahun. Nah, udah ada ini. Dulu kadang-kadang kita bilang keramat, bukan keramat ya. Ini pernah dibakar PKI dulu. Pernah dibakar PKI Dibakar juga? karena ujung sana, tapi nggak mempan, nggak mau. Itu alat-alatnya dengan sembarangan diambilin itu. Kalau dirombak nggak bisa itu. Terima kasih sudah menjelaskan sejarah dari masjid ini Bapak ya. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Usman mengenai pendirian dari Masjid Baitur Rahim ini. Jadi Masjid Baitur Rahim ini dibangun itu pada masa sebelum Belanda, dan masjid ini melibatkan 3 dusun untuk pengerjaannya. Ada dusun Gunung, ada dusun Suku, dan dusun Bukit, dan mereka bekerja sama untuk membangun Masjid Baitur Rahim ini. Dan uniknya, walaupun masjid ini sempat terlibat dalam proses pembakaran oleh PKI, namun gedung dan infrastruktur dari masjid ini tidak ada yang rusak. Dan menurut Bapak Usman itu merupakan doa dari para pendahulu untuk mendoakan masjid ini agar selalu dilindungi. Jadi banyak sekali sejarah dari masjid ini. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya, Bapak Usman, Bapak Tarmizi. Nah pemirsa, Gayo penuh dengan tempat untuk bercerita, seni budaya, dan sejarah. Tak lupa juga perjalanan perkembangan Islam yang wajib dikunjungi di Tanah Gayo. Saya Maulidia Ramli dari Tanah Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.